Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa nahana 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu menjadi orang yang pemaaf. Ajaklah orang untuk berbuat baik, uruf baik. Berpalinglah, cueklah dari orang-orang yang jahil. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan jika kamu disesatkan oleh setan, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Maka bacalah a'udzu billah, innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Surat Al-A'raf 199 sampai 200. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat, tamu Allah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah diberikan bimbingan sehingga kita bisa memeluk agama Islam. Tanpa perjuangan kita sudah beragama Islam. Beda dengan kawan-kawan awak yang dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, itu barit tantangannya untuk bisa memeluk Islam. Kita syukuri itu dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah wirid tambah Allah yang mulia. Judul kaji kita kini bimbingan Al-Quran dalam hidup bermasyarakat. Kita manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Anak yang paling lemah di dunia Bapak dan Ibu adalah anak manusia. Nah, ayam macam dia beberapa menit saja setelah menanti nyalai sama kami. Kau pernah mencari anak Jawi baru lagi, tidak sampai sejam dan setelah itu nyala pandai menyusu surat. Tapi anak manusia tidak bisa apa-apa kalau tidak diapa-apakan ketika baru lagi. Begitu lemahnya kita. Semakin tinggi status sosial kita, semakin tinggi pangkat kita, semakin besar pula ketergantungan kita dengan orang lain. Orang lain itu
masyarakat. Sehingga Islam memberikan perhatian khusus tentang hidup bermasyarakat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Ditimpakan kepada manusia itu kehinaan dimanapun mereka berada, melainkan sewaktu mereka menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia adalah pada ibu yang kita maknai ini dengan masyarakat. Banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Nabi yang memperhatikan kehidupan bermasyarakat. Pada ibu, agar kita bisa menjadi sosok manusia yang baik di tengah-tengah masyarakat, agar kita bisa mendapatkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman, maka Bapak dan Ibu, dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah memberikan bimbingan. Bahas bimbingannya itu yang pertama, khuzil afwa, jadilah kamu menjadi orang yang pemaaf. Semakin banyak kita berinteraksi jo orang, semakin banyak awak basobok jo manusia, itu semakin banyak pula kita tasinggung di orang itu. Ada yang sengaja menyinggung, ada yang kakobehnya tu membuat awak tersinggung. Tak tahu makasih dia menyinggung awak setiap aja. Jadi diajarkan oleh Allah, khuzil afwa, jadilah kamu menjadi pemaaf. Apa yang dimaksud dengan maaf di situ? Pertama, hendak mempermasalahkan yang dilakukan orang kawan, apakah itu perbuatan ataupun kata. Kalau istilah orang tua-tua awaknya apa dari ibu, didudukan so dibantahnya. Nak dia kadang-kadang dia masalah tu. Jadi kalau ada di antara kita apa dari ibu yang sensi istilahnya sensitif, seketek tersinggung, yang pamahbo bahasa Minangnya itu tidak benar. Khuzil afwa, jadilah kamu menjadi orang yang tidak suka mempersoalkan masalah-masalah yang tidak paradu. Anggap angin lalu saja. Yang kedua, makna maaf itu kita merelakan kesalahan orang kawan. Memang orang itu salah, nyato-nyato inyo berbuat salah kawan, tapi awak tetap lapang dada. Direlakan saja tadi ya Pak dari. Apakah itu dalam kehidupan bermasyarakat dalam skop gadang ataupun dalam skop ketek? Kadang di jalan ada orang yang tak tahu Josia awak, saya kok dipacari awak. Pacari awak. Ambo pun pernah dipacari orang apa dari ulang wirid. Ada orang mabuk di dekat rumah. Jadi ketika ambo menyapa orang nan di dake inyo tagak ketika itu langsung senyum ada inyo kambo. Ampe inyo kambo sekali. Allah ustaznya kecil akan dan padahal awak ada ngecek inyo. Jadi tidak diambil masalah benar. Memang inyo pemabuk bahannya Pak. Pulang wirid ketika itu.
Dan tak berang benar lo, ambo adalah di pawaangnya sebab ambo laki-laki. Tapi kok dipakaunya ketika itu mungkin berangnya boy. Pak dan Ibu. Kadang-kadang kan banyak lah orang tuh mentang-mentang Indonesia diremehkan orang, itu masam sekali mukanya, hitam sekali mukanya. Tidak harus seperti itu. Khuzil afwa. Begitu pula dalam kehidupan keluarga. Kok ditanya-tanya apa dan ibu, mungkin aco ibu tersinggung di apa nak? Apa nak ada muka suci kadang-kadang. Mungkin aco ibu apa tersinggung di ibu nak. Tapi ketika itu ibu nak ada muka suci dah. Dek karena awak lai pandai indah mempermasalahkan, rupanya beberapa jam setelah itu lah bantu nak ada masalah lagi. Kadang apa dan ibu sewaktu berang iyo sabana ndak tatarimu dia dikece orang dake awak tu do. Tetapi dek karena kita lai bisa mendudukan dibantahnya. Ia sedang emosi ketika itu. Nyo sedang tak stabil ketika itu. Akhirnya apa dan ibu sampai gini lain tak batuka jo udah awak lain tak batuka jo orang rumah awak. Dek karena lain khuzil afwa menjadi orang yang pemaaf. Kalau awak tiru pula dan diajar orang gaya-gaya saisu itu apa dan ibu kadang-kadang tak lambe saja meletakkan kopinya hanyalah orang gaya dari rumah. Kadang-kadang tak sengaja do apa kau mempakau Mempakau kan orang awak tu pantang mana dipakau tu. Ketika dipakau tu langsung tabik simbabaunya ketika itu. Kok dicandik jo kacamata batin bentuk-bentuk keluar tanduk di kepala itu. Marah cariin dan gini. Itu orang yang tidak maaf. Ketika kita berang itu memang sifat manusiawi kita yang muncul biasa saja. Cuman ba'a kita bisa mengendalikan berang tadi itu dengan akal dan iman, dengan pikiran sehat dan pengetahuan agama. Itu yang mengendalikan apa dari itu. Sehingga kata-kata yang keluar, tindakan yang kita lakukan ketika itu masih bisa dikontrol. Nabi pun apa dan ibu pernah tersinggung. Pernah tak lama jo para sahabat bila tu Ustaz dalam perang Uhud. Pak dan ibu kalau lalu balik di Makkah itu pernah kita berkunjung ke Bukit Uhud tenang. Jadi dalam perang Uhud tu umat Islam kalah. Lebih kurang ketika itu 70 orang sahabat wafat gugur. Dek karena apa? Dek karena sebahagian sahabat lupa dengan kata-kata Nabi. Jadi sebelum perang tu Nabi sudah menyusun strategi. Ada sebahagian pasukan ko yang berperang di bawah, ada sebahagian yang di bukit rumah. Bukit rumah itu namanya Bukit Memanah. Jadi sewaktu ada umat Islam yang di posisi Bukit Memanah tadi itu apa dan ibu terjadi peperangan di bawah sehingga lama saja tentara pemanah tadi itu memanah orang kafir Quraisy yang berada di bawah. Hampir ketika itu kemenangan berada di pihak umat Islam. Labantuk kamanang. Namun dek karena labantuk kamanang tu sebahagian sahabat yang didakeinya ada harta rampasan perang lah di kumpulannya. Tapi tidak bani mungkin pulang dah di kumpulan sajanya. Yang di Bukit Panah tadi itu menganggap lah manang mutlak umat Islam ketika itu. Sehingga nyoba kajalah ke bawah. Padahal sebelum itu Nabi mengatakan sebelum ada komando untuk turun ke bawah, kalian tetap berada di atas. Oh nyoba kajalah ke bawah.
Khalid bin Walid ketika itu yang alun masuk Islam menjadi pemimpin kafir Quraisy dalam berperang ketika perang Uhud itu capek merebut posisi Bukit Ruma tadi itu, Bukit Memanah tadi itu. Dibidiknya lah sama-sama dari hati itu umat Islam. Sehingga meninggal ketika itu syahid para sahabat 70 orang. Nabi dikabarkan ketika itu gugur pula di dalam peperangan. Jadi ketika itu Bapak dan Ibu, Nabi sifat manusiawinya ingin marah, ingin berang Nabi ketika itu. Bahkan tidak patuh dengan strategi yang Allah ditunjukkan Nabi sebelum perang. Akhirnya Bapak dan Ibu, turun surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah lah engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Lemah lembut disuruh oleh Allah. Walau kunta fazzon, kalau seandainya engkau keras, ghalizal qalbi, lagi kasar, lam faddu min haulik, sungguh mereka akan lari darimu. Ndak namanya menemani engkau lagi Muhammad, ndak namanya masuk Islam lah itu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi walaupun Nabi kaberang ketika itu, kalau tiba di awak Pak dan Ibu, bandak kalian dangan kece aden, laden kecean sabalum ado komando, jangan turun ke bawah. Kan itu nang kadi kecean. Bahkan gigi Nabi ketika itu patah apa dan Ibu. Dengan turunnya ayat itu kata Allah, lemah lembutlah, jangan keras, jangan kasar, maafkanlah mereka, selalu maafkan. Wastaghfir lahum, kalau mereka memang salah, dek karena turun ke bawah itu ingin mendapatkan harta rampasan perang, minta ampunkan mereka kepada Allah. Jadi kalau merujuk awak ke ayat itu apa dari Ibu, meminta ampunkan orang itu boleh. Apa dan sayang mana ke Ibu, minta ampunkan Ibu dosa-dosa Ibu. Ibu dan sayang mana ke apa, idui ataupun lah wafat apa tu, minta ampunkan kepada Allah. Wastaghfir lahum. Anak model itu pula Pak dan Ibu. Kadang-kadang anak awak tu sulit bana ditunjukan. Acok bana solatnya tinggal. Wastaghfir lahum. Boleh. Sudah tu apa lain? Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka. Bagaimana model itu tadi? Akhirnya ada jawaban bahasa ada salah komunikasi, salah kesimpulan pasukan pemanah dengan pasukan berkuda yang berada di bawah. Kami menyangka ya Rasul, awaklah manang mutlak tadi. Dek kerana itu ambo ke bawah, kami ke bawah. Kami menyangka ya Rasul, kawan-kawanku lah membagi harta rampasan perang. Rupanya andun lain baru mengumpulkan harta rampasan perang. Musyawarah, jangan langsung dihukum orang. Fa iza azamta, apabila engkau telah menjalankan semua itu, apabila engkau telah mendapatkan kesimpulan, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. Apa dari ibu-ibu yang memuliakan, Nabi pun dibimbing untuk selalu memaafkan. Ketika Nabi hijrah ke Taif, ndak disambui orang di sinan jo tari golombang do, ndak disambui orang jo rabana do, tapi disambui jo batu dan kotoran onta.
Badarah pelipis Nabi ketika itu, Nabi bersembunyi di sebuah bukit. Ketika itu malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, apakah engkau mau aku angkat gunung itu dan kutimpakan kepada mereka? Kata Nabi ketika itu, jangan ya Jibril. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Ya Allah, keluarkanlah dari sulbi mereka anak-anak yang beriman kepadamu. Dimaafkan oleh Nabi. Kalau tiba dia bak ketika itu kira-kira bak apa dari mana? Dibayar aja batu, dibayar aja cintawi. Kira-kira ada yang awak lakukan ketika itu. Datang Jibril. Wah, kadang panaman Pak jatuh jo gunung kau. Capek lah Jibril nak sabar jadi ada je. Kini itunya. Tapi Nabi ketika itu khuzil afwa, menjadi orang yang pemaaf. Talabih abah dan ibu ke orang-orang daki awak. Talabih ke orang daki awak. Salah-salahnya suami, kalau salahnya tadi itu abah dan ibu, indah kesalahan fatal, selalu beri maaf. Sesalah-salahnya istri, kalau lain tak baik orangnya, kalau lain tak baik orang lainnya, tetap maafkan. Baik joji, ada pahamnya. Kadang-kadang minta tolong kau cek jadi nak disawatan kan. Iya, pamannya sendiri ketika di perang Uhud itu wafatnya, namanya Hamzah. Bahkan apa dan ibu yang memuliakan terjadi banjir kandang beberapa tahun kok. Tak kali perkuburan syuhada yang wafat di peperangan Uhud itu, tak bukalah kuburan Hamzah itu masih utuh sampai kini, masih berdarah, masih ada darah. Jadi itu yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan engkau mengira orang yang meninggal di jalan Allah itu benar-benar wafat. Mereka itu masih hidup di sisi Allah, tetapi kalian tidak mengetahuinya. Berarti mayatnya masih selamat? Masih selamat, dipindahkan ketika itu apa dan masih berdarah, bantu baru wafat juga. Terjadi banjir kadang-kadang. Dan iya. Jadi ada ibu-ibu yang memuliakan, tetap maafkan. Salah-salahnya anak. Jangan pernah ada dendam di hati seorang ibu, seorang ayah, tetap maafkan. Apalah batamu dia bapak dan ibu, seorang ibu mengecewakan, ndak kadang maafkan sampai mati itu. Ndak rela dan ayah susu yang diminumnya ketika ketek. Tapi sebulan sudah nilai loh. Mana kecek-kecek talon som bapak dan ibu. Tapi memang ada pula orangnya yang tagang. Bahwa anaknya kami minta maaf, ndak namunya memaafkan. Jadi orang yang tak kayak kau, ndak lo benar kau. Nabi mengatakan, la yahilla lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu, ndak basapon dengan saudaranya fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Ndak halal leda. Apa boleh ndak kamu maafkan di akhirat juga selesai nantinya, bentuknya murah selesai di akhirat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, orang lain tidak pasapuan jo orang lain lebih dari 3 hari, amal ibadahnya tidak diterima lagi. Jadi abah dan ibu, memberi maaf sebenarnya dalam pandangan Islam sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Bahwa modal itu, kalau awak maafkan orang, awak dapat pahala. Kalau awak maafkan orang, awak malapehan orang dari dosa.
Bara gadang pahalonyo Ustaz dalam surah Az-Zumar kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang sabar tanpa ada batasnya. Tidak ada batasnya doh. Jadi menurut para ulama, bisalah dia gadang daripada pahala haji mabrur. Bisalah dia gadang dari itu. Tapi untuk jadi pemaaf kok kayak susah ya Bu ya. Susah napa ya? Nah, karena itu kata Allah, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah samparonokan pahala bagi orang yang sabar itu tanpa ada batas. Tanggung katanya. Sudah tuh orang yang tidak maafkan Mbak Ustaz, ya di akhirat nanti dibayarnya. Kadang-kadang kasandanglah dawa itu. Tahukah kalian orang yang tekor, kata Nabi kepada sahabat? Dijawab oleh para sahabat ketika itu, orang yang tekor itu ya Rasul, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya dinar. Kata Nabi salah. Orang yang tekor itu orang yang kembali kepada Allah dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, dan pahala-pahala amal yang lain. Tetapi pahalanya tadi itu habis diberikan kepada orang yang pernah ia sakiti. Sewaktu pahala itu habis, ada juga orang yang dizaliminya baru, dosa orang itu yang dipikulkan kayaknya. Nah itu orang yang tekor kerja Nabi. Suka awak menanya orang tak itu. Untungnya dia awak tidaklah doa. Ancalah maafkan selalu. Yang diistilahkan di orang tua-tua awak dahulu bakarilahan. Kau dapat setiap hari apa dan ibu bakarilahan jurang. Sudah mengamanga bakarilahan awak jurang. Atau mungkin awak menjalankan lalut ketika itu awak katakan kepada Allah, ya Allah, seluruh orang yang pernah bersalah kepadaku sudah kumaafkan. Dan aku berdoa bermohon kepadamu ya Allah, kalau pernah lo ambo salah ke orang, dimaafkan orang pula hendak. Itu kalau dapat apa dari ibu yang kita lakukan setiap hari. Lapik malapekan. Tidak disangkui-sangkuian orang Jawa. Para ibu-ibu yang memuliakan, itu yang pertama. Khuzil afwa, jadilah kamu menjadi orang yang maaf. Yang kedua, wa'mur bil 'urf. Jadilah kamu menjadi orang yang mengajak orang untuk melakukan yang baik-baik. Yang dimaksud dengan uruf itu Ustaz, uruf itu apa dan ibu? Sesuatu yang dianggap baik menurut pikiran, hati nurani, dan masyarakat banyak. Itu yang uruf. Ustaz, kami pernah mendengar ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Pernah mendengar kan? Surah Ali Imran ayat 100 sampai. Hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Khair di sini. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang melakukan yang ma'ruf. Beda khair dengan ma'ruf Ustaz. Kalau khair itu kebaikan yang bisa dipikirkan oleh orang-orang yang paham. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang menurut orang banyak iya elok. Contohnya yang khair itu Islam. Islam itu apa dan ibu? Kecek kita yang beragama Islam kan elok. Tapi kecek orang Buddha tidak kecek. Kecek orang Yahudi tidak kecek. Kecek orang Amerika teroris keceknya.
Jadi ada sebahagian ulama menafsirkan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang mengajak orang untuk beragama Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan ada pula yang mengajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan tu bersedekah. Tu menurut agama apapun tu baik tu. Sudah tu apa kebaikan tu lain? Menolong orang susah, itu ma'ruf namanya tu. Sudah tu memberasihan tampai-tampai umum yang tak diberasihan orang, itu ma'ruf namanya tu. Tapi apa dan ibu yang memuliakan, yang butuh analisa dan pemikiran tajam, itu namanya khair. Jadi yang di situ diperintahkan oleh Allah, jadilah engkau menjadi orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik. Contoh berbuat baik itu apa dan ibu yang memuliakan? Menurut umat Islam, kira-kira solat berjamaah itu baik atau tidak? Baik. Jadi ketika awak akan solat berjamaah, jangan ngelici surang dari rumah. Apa sedang duduk-duduk baru urang lazar-lazar, awak ke masjid dulu yaudah. Udah kali kau saji, lai. Walaupun awak bertanya itu, naswananya awak majak. Atau apa lah kapai ke masjid, ibu ketika itu duduk-duduknya baru sedang nonton sinetron. Gitu apa? Pada ke masjid awak lailah. Itu yang dimaksud dengan mengajak orang berbuat yang ma'ruf tadi itu. Apa salah saya solat Isya mengaji, dicaliknya ibu tidak pernah mengaji doh. Main apa ya ibu? Apa ketika itu calilah Quran Tuhan. Jadi majak mengaji itu pun apa dan ibu harus bil hikmah, bijaksana wak. Jangan sampai keluar dari muncung main apa itu karajo. Lah bapak Tuhan lo apa itu? Sakitlah diorang dia. Ajak secara baik. Wa'mur bil 'urf, ajak orang melakukan kebaikan. Sambil kita pergi ke masjid, pergi solat, nampak dewak tetangga awak, ia tak pernah nyoka masjid dong. Ringan-ringankan lidah awak majaknya ke masjid. Ku akeceknya tasarah lah beko. Khuzil afwa, jadilah awak menjadi orang yang pemaaf. Jangan jadi orang yang sensitif. Ada malai majaknya waktu, tak kedilangannya dan tak. Kadang-kadang pahit lu muncul orang keluar. Tak boleh tak itu. Kalau Nabi tak itu apa dan ibu, tak kabagamu Islam dia awak kini. Laka lazan orang mau ke masjid walai taruhlah dulu. Besok taruhlah dulunya. Sampai 10 hari taruhlah dulunya. Nang ka sabale hari awak lalunya juga leh. Tapi dek kerana awan ajak taruh ya Pak dan Ibu, yakinlah suatu saat diriangnya akan masjid. Kawan-kawan awak yang aktif di jamaah tabligh tu, kadang-kadang nyo baru insaf lo baru taubat lo baru, tapi bisa majak ulang pariman gadang ke masjid. Dek kerana apa? Dek kerana lain dak pangalencuy, lain dak pamanggok, lain dak sensitif istilah orang kini. Sehingga jamaah tabligh tu di Madinah kini apa dan Ibu solid. Nah, cuman awak ke apa dan Ibu banyak yang pamanggo tu sekali kan negara kan simpure di orang baru hendak ulang dah. Hendak boleh seperti itu. Khuzil afwa wa'mur bil 'urf, ajak orang untuk berbuat baik. Dalam masyarakat tak itu pula ditunjuk orang jadi pengurus masjid, saketek tersinggung mengundurkan diri. Nah, indak tadanga dia wak pengurus masjid mengundurkan diri di Nurul Amri ikonya. Dangan dia Pak dan Ibu sekalian. Dah ada 6 bulan nya. Masjid nak takkan gereja Pak di orang. Ndak bagaji kita jadi pengurus masjid tadi. Kok tak itu Nabi itu dulu apa dan Ibu? Tentu ndak berkembang Islam tu sampai kini.
nyenyek kita, betah kita untuk mengajak orang berbuat berbuat baik, termasuk ketika lah dakyat kurban kan. Sehingga di musaji kita nak tampung kurban doh, termasuk dibatasi. Lah 20 nak salah doh. Nah, akhirnya bisa lah di bagian ke masjid lain, musola di belakang dan lain sebagainya Pak dan Ibu. Kalau seandainya kita lain memerankan wa'mur bil ma'ruf. Keistimewaan kita di mata Allah sewaktu kita memainkan peran wa'mur bil ma'ruf. Di mana dasarnya Ustaz? Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Tapi syaratnya ta'muruna bil ma'ruf. Engkau ajak orang untuk berbuat ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Engkau cegah orang lain dari berbuat mungkar. Wa tu'minuna billah. Ajak orang lain untuk beriman kepada Allah. Rupanya beban dakwahku terletak di pundak masing-masing kita Bapak dan Ibu. Ba'a bisanya kita. Ba'a bisanya awak. Jadi ambo, Ustaz Jasriman, Ustaz-Ustaz yang lain, dakwah di muka apa-apa dan ibu-ibu bisa jadi mengajak, bisa jadi memberikan ide-ide ke awak yang bisa awak lakukan sewaktu awak balik ke rumah, balik ke masyarakat. Mencas-cas aki istilahnya kalau di awak. Jadi anak-anak kos kadang-kadang awak lagi solat, kawan di solat sampai kos awak tak solat, tak bisa tak selamai awak di nyoto dia. Bah bisa awak diajak lah kawan tu. Solat lagi walaupun kawak putar lagu kare-kare supaya jagoi. Kadang-kadang cicak tak jatuh di pintu kamar, terletak pintu kamarnya tu jagonya lah semua boleh je. Itu bah bisanya kita. Wa'mur bil ma'ruf. Ajak orang untuk berbuat baik. Apa dari ibu-ibu yang memuliakan. Dan yang ketiga, wa'aqrid anil jahilin. Bisa-bisa dakwahku misalnya di perdoain ya. Ya memang fardu ain menurut sebahagian ulama Pak dan Ibu. Tapi kalau merujuk ke surah Ali Imran ayat 100 ampe tadi itu fardu kifayah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kamu itu satu golongan yang mengajak kepada al-khair. Tapi ada pula ulama berpendapat dakwah tadi itu fardu ain. Setiap kita wajib melakukan dakwah sesuai dengan posisi dan porsi awak. Ya mungkin ayah berdakwahlah di rumah, majak istri dan anak-anaknya. Ibu berdakwahlah kalau seandainya apa pengetahuan agamanya agak kurang. Anak mengingatkan anak untuk sholat. Apa dan ibu? Jadi yang ketiga, bimbingan hidup bermasyarakat dalam surah Al-A'raf ayat 199 itu wa a'rid anil jahilin. Berpalinglah kamu, cueklah kamu dari orang-orang jahil. Siapa yang dimaksud dengan orang jahil kok? Orang jahil adalah orang yang punya pengetahuan tetapi akidahnya lemah, akhlaknya bobrok. Itu orang jahil. Jadi bodoh itu apa dan ibu? Sebenarnya dalam bahasa Arab ahmak itu nan ongok raya atau bahlul yang bodoh tuh. Sementara jahil itu seakar dengan kata-kata jahiliyah. Orang ketika itu taknya cadia-cadia, bahkan pintar bersair. Anak lama dinya ketika itu akidah dan akhlak. Jadi sarupa awak cadia di Facebook ini, wak tonton di TV kini, bara banyaknya bazar-bazar tuh membuli ulama. Jadi orang itu orang-orang cerdas, tetapi akidahnya lama dan akhlaknya kurang.
Salah Ustaz Adi Hidayat mengadukannya ke pengadilan itu tidak salah gitu dalam patutnya dia gia pelajaran. Sampai selama ko inyolah yang memburuk-burukkan Ustaz Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Bakhtiar Nasir. Akhirnya dituduhnya mana tengah itu dibawa ke pengadilan. Walaupun wah nak yakin akan diproses pada itu. Tapi para dulu lagi pelajaran. Orang yang serupa itulah yang disebut dengan orang jahil. Amrit. Kalau seandainya wak di Cikarawinya, cuek sajalah. Berpaling darinya, bukan indak basapuan joinyo, tapi indak usah berdebat joinyo, indak usah awak bajawai kato joinyo. Bahkan di dalam surah Al-Furqan ayat 63 Allah berfirman, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka itu dicikarawi oleh orang-orang jahil, mereka tetap mengeluarkan kata-kata selamat. Jadi jahilun dalam pandangan agama itu setelah Nabi Muhammad diutus adalah orang-orang munafik. Kalau sebelum Nabi Muhammad diutus, orang yang tidak mendapatkan pengetahuan tentang akidah, tentang Allah dan akhlaknya bobrok. Sementara setelah Nabi Muhammad diutus adalah orang yang tahu dengan Islam tapi tidak menerima Islam tuh, dan akhlaknya semua tahu ya wah. Sehingga siapapun tak pandang bulu dibulinya tuh. Ini orang Islam sederhana aja. Cuman dek jahilnya tadi itu. Qalu salama. Tidak usah banyak masalah, ya ucapkanlah kata-kata selamat. Atau bapak dan ibu-ibu yang memuliakan, wa a'rid 'anil jahilin. Jangan berdebat awak jenyo. Kalau berdebat jenyo awak dan kadang malunya. Jika yang tiga kok kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan keluarga besar kita, kakak beradik walaupun tak serumah lain, InsyaAllah tak kita nyaman apa dan ibu, hati kita tanam. Apa nanti gua tu? Yang pertama, kita selalu memaafkan. Yang kedua, kita ajak orang untuk melakukan yang baik-baik. Dan yang ketiga apa dan ibu, kalau seandainya orang yang sok-sok jadi orang-orang jahil tu mencikarai awak, mengajak berdebat, tak usah dilayani bana. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama dengan waktu itu salah masuk. Yang benar dari Allah, yang salah itu kesalahan Allah. Billahi taufiq wal hidayah.